Di sini saya akan membahas masalah 1 dengan soal gambarlah grafik Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, Y sama dengan tan X, Y sama dengan sekan X, Y sama dengan kosekan X, dan Y sama dengan kotangen X. Tapi sebelumnya, kita rubah dulu menjadi 30 derajat. Langkah pertama, yakni kita klik kanan, kemudian kita pilih grafik. Nah, di sini ada basic, x-axis, y-axis, dan grid. Kita akan mengklik x-axis. Kemudian di sini ada distance. Kita checklist dan kita merubah dengan 30 derajat. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini kita hapus aja. Soalnya adalah Y sama dengan sin X Y sama dengan cos X Y sama dengan tan X Y sama dengan sekan X Y sama dengan kosekan X dan Y sama dengan kotangen X. Maka didapatkan grafik seperti ini. Warna hijau adalah sin X, warna merah adalah cos X, warna biru adalah tan X, warna oranye adalah sekan X, warna ungu adalah kosekan X, dan warna abu-abu adalah kotangen X. Kemudian kita hilangkan saja. Dan seperti inilah tampilannya. Kemudian bagaimana sih agar kita bisa merubah warna-warnanya? Yang pertama kita lakukan adalah klik kanan. Kemudian kita pilih setting. Di sini ada color. Kita klik color dan bisa menyesuaikan warna sesuai dengan selera kita. Kemudian di sini terdapat sin dari 60 itu 1, sin dari 90 itu sin dari 90 itu 1, sin dari 270 itu adalah min 1. Bagaimana sih agar kita bisa mengetahui sin dari 210? Kita bisa klik di sini. Y sama dengan sin 210 derajat. Sin dari 210 derajat adalah, kita klik di sini, kita pilih solve.
sin dari 210 adalah 1/180 pi. Itulah hasil dari masalah 1. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah yang kedua, masih tentang cara menggambar grafik trigonometri di aplikasi GeoGebra. Nah, langkah pertama kita buka aplikasi GeoGebra, kita klik kanan pada layar, kita pilih grafik, lalu pada x-axis kita pilih distance, kita pilih pi per 2, 2-nya kita ganti 6, jadinya pi per 6, lalu pada y-axis juga sama, pi per 6 juga. Nah, lalu pada input kita masukkan persamaan yang pertama, yaitu fx sama dengan a dikali, untuk perkalian kita memakai tanda bintang ya teman-teman, a dikali cos bx plus c, lalu tutup kurung plus d. Kita enter. Nah, bentuk grafik trigonometrinya seperti itu ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat seperti itu bentuknya. Nah, jadi yang terpenting kalau kita membuat grafik trigonometri di GeoGebra itu angka-angka di koordinat x dan y kita ganti dulu. Caranya kita klik kanan pada layar, lalu kita pilih grafik tadi ya, lalu pilih x-axis, lalu y-axis, kita ubah jadi pi per 6 karena kita delete semua. Lalu kita masukkan persamaan yang kedua, yaitu r sama dengan 4 dikali sin 2 theta. Kita enter. Nah, bentuknya seperti itu teman-teman, bisa dilihat dari jarak jauh, bentuknya kayak apa ya, kayak obat nyamuk. Itu juga ini ya. Lalu kita delete, kita masukkan persamaan yang ketiga, yaitu r sama dengan 1 plus sin theta. Nah, bentuknya kayak gitu. Coba kita zoom ya. Kita zoom. Nah, lebih jelasnya seperti itu. Lihat. Itu ya teman-teman. Kita delete, kita masukkan persamaan yang keempat. R sama dengan 2 plus cos theta. Kita enter. Nah, bentuknya seperti itu. Nah, kayak bulat tapi bundarnya nggak mundur sesar kayak gitu ya. Nah, tadi itu adalah gambar-gambar grafik trigonometri pada GeoGebra pada masalah yang kedua. Terima kasih sudah menonton. Masalah 2. Buatlah bangun segi 5 dan sebuah garis sebarang di luar bangun. Kemudian lakukan A. Refleksi, B. Rotasi, C. Dilatasi. Yang A. Refleksi. Kita buat terlebih dahulu segi 5-nya. Kita klik input. Misalkan diketahui titik A sama dengan 2,1, misal 2,1, kita klik enter. Titik B kita ketahui misal titik B nya 5,1, kita klik enter. Titik C nya 6,4, kita klik enter. Titik D nya
koma, maaf salah, 3,49, 6. Kita enter. Kita klik enter. Kita tentukan titik E-nya sama dengan misal titik E-nya 1,4. Kita klik enter. Sudah diketahui titik segi 5 masing-masing. Lalu kita klik polygon untuk membuat garis titik A ke titik B, titik C, lalu ke titik B, titik E, titik A. Untuk menentukan refleksi dari bangun datar segi 5 adalah kita menentukan garis cerminnya yaitu aktifkan dulu reflect about line, salah. Ini sudah jadi segi 5-nya. Kita klik line, kita tentukan titik F-nya, lalu ke titik G-nya. Setelah kita menentukan garis FG-nya, kita klik reflect about line, kita klik bangun, aktifkan bangunnya, lalu kita aktifkan garisnya. Seperti ini akan muncul segi 5 bayangan dari segi 5 bangun datar A, B, C, D, E. Ini bayangannya ya guys. Bentar. Misal kita tekan bisa di sini. Kita ubah warnanya ya. Color. Kita warna biru. Tebal. Ini guys. B, rotasi. Di sini kan kita sebelumnya sudah menentukan bagaimana cara menentukan segi 5. Nah, di sini kita langsung saja bagaimana caranya langkahnya menggunakan rotasi. Kita pilih klik rotasi around point. Kita klik
pilih pusat rotasinya. Misalkan kita pusatnya di sini, lalu kita klik rotate around point, kita klik bangun datarnya, kita klik titik pusatnya, lalu akan muncul dialog seperti ini. Kita tentukan di sel 30 derajat. Kita klik clockwise atau searah dengan jarum. Ini adalah hasil bayangan dari segi 5 A, B, C, D, E. Kita coba rotasikan. Misal titiknya di 4. Hasilnya seperti ini. Kita rotasikan di min 4, min 8. Nah, hasilnya seperti ini. Sebentar nih. Iya. Hasilnya akan seperti ini. Yang C dilatasi atau perkalian. Langkah pertama kita klik delete from point. Delete from point untuk menentukan titik pusatnya. Misalkan titik pusatnya seperti sini. Lalu untuk menentukan faktor skala besarnya, kita klik bangun datarnya, kita klik titik pusatnya. Misalnya faktor skalanya kita ketahui 5 skala. Kita klik OK. Hasilnya akan seperti ini. Ini adalah hasil bayangan dari segitiga ABCDE. Ini adalah bayangannya dengan skala 5 skala. Kita berbandingkan ya. Hukum selanjutnya adalah transformasi bangun geometri bidang datar menggunakan aplikasi GeoGebra. Transformasi geometri adalah transformasi yang digunakan untuk memindahkan suatu titik atau bangun pada suatu bidang. Dari masalah 1 diketahui, buatlah bangun segi 7 dan sebuah titik sembarang di luar bangun. Kemudian lakukan A. Refleksi atau pencerminan, B. Rotasi atau perputaran, C. Dilatasi atau perkalian. Langkah pertama, kita buka jendela aplikasi GeoGebra. Selanjutnya, dari sifat refleksi atau pencerminan, kita gambar terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, kita gambar terlebih dahulu segi 7. Kita klik regular polygon.
Kita tentukan titiknya. Ada titik A, titik B, lalu muncul dialog vertex. Di sini ditanyakan segi 7. Jadi kita klik angka 7, kita klik OK, akan muncul seperti segi 7 dengan titik A, B, C, D, E, F, G. Selanjutnya kita akan merefleksikan bangun segi 7 ini dengan klik line. Kita menentukan pencerminan dari bangun datar A, B, C, D, E, F, G. Kita klik titik H, lalu ke titik I. Selanjutnya kita aktifkan dulu about align, reflect about align. Kita klik di bangun datar, ya. Lalu kita klik garis HI untuk menentukan refleksi ini. Inilah hasil bayangan dari segi 7 A, B, C, D, E, F, G. Sifat yang kedua, rotasi perputaran. Kita menentukan segi 7-nya terlebih dahulu. Kita gambar. Caranya seperti menentukan gambarnya seperti sifat yang kedua. Terserah mau menentukan titiknya di mana. Kita menentukan titik A, lalu titik B. Akan muncul, kita masukkan angkanya 7. Klik OK. Berkecil bisa menggunakan rotasi, run point, sudah. Klik bangun, akan muncul dialog angle. Kita tentukan misalnya rotasinya itu 90 derajat. Kita pakai clockwise, yaitu searah dengan jarum jam. Kita klik OK. Ini adalah hasil sifat rotasi atau perputaran. Maaf, bentar. Kita coba. Hasil perputaran ini adalah sifat rotasi. Sifat yang ketiga adalah dilatasi atau perkalian. Langkah pertama kita menentukan gambarnya terlebih dahulu. Kita klik regular polygon. Seperti biasa ya sebelumnya, langkah yang sebelumnya kita menentukan gambar segi 7-nya dulu. Kita masukkan angkanya segi 7. Klik OK. Kita perkecil. Selanjutnya kita pilih icon delete from point karena kita akan mendilatasikan bangun tersebut. Delete from point untuk menentukan titik pusatnya. Selanjutnya kita menentukan faktor skala besarnya.
untuk skala besarnya itu kita klik bangun datarnya terlebih dahulu. Delete from point, kita cari titik pusatnya misalnya di sini. Misalnya di titik H. Langkah selanjutnya kita klik bangun segitujunya.